Halo sahabatku semua. Halo Cancer. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu. Semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah, Cancer. Tema kita hari ini adalah tentang love reading kamu ya. Kita akan membahas love reading untuk bulan Februari. Kita lihat kartunya dulu, ada apa di sini. Di sini beberapa dari Cancer atau mungkin banyak ya, seperti lagi menginginkan adanya sebuah keadilan. Karena mungkin kamu merasakan sesuatu yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Seseorang mengecewakan kamu. Seseorang membuat kamu terluka. Padahal kamu sudah menutup mata demi orang ini. Jadi ini seperti kamu juga dalam posisi ingin mengambil sebuah keputusan ya. Keputusan dalam artian bagaimana kamu menimbang-nimbang antara perasaan dengan tindakan, pikiran juga. Ada kebimbangan kalau aku lihat. Ada sedikit kegalauan yang jelas di sini. Kamu menginginkan bahwa seperti keadilan itu harusnya terjadi di dalam love life-nya kalian. Kalian merasakan sesuatu tidak adil terjadi. Nah, di sini menggambarkan tentang adanya kesedihan, kamu lagi murung, ada ketidakstabilan yang kamu rasakan terhadap suatu hubungan. Kamu merasa walaupun ada dia, tapi kok seperti kamu tuh sering ditinggalkan, kamu merasa kesepian, merasa diabaikan. Jadi kayak kamu seperti menanam sesuatu, ya, kamu menanam cinta, menanam kasih sayang, tapi seperti tidak bertumbuh, tidak grow up. Jadi kayak kamu itu sedang menanam tapi di tanah yang gersang. Ya, kamu terbelenggu sama seseorang, kamu merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena kamu masih mencintainya, karena kamu dibutakan oleh cinta. Mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang tidak peduli dengan kamu, seseorang yang bisa dikatakan menghadirkan orang ketiga dalam cinta kalian. Dalam hubungan kalian, seseorang yang mungkin hanya memanfaatkan kamu, hanya mau bersenang-senang tapi tidak memiliki perasaan yang dalam. Itu yang membuat kamu akhirnya merasa kecewa, membuat kamu merasa seperti nggak adil dunia ini kepada kamu. Padahal kamu udah memberikan perasaan kamu, ketulusan kamu, cinta kamu, pengorbanan juga. Tapi yang terjadi adalah dia meninggalkan kamu. Ditinggalkan begitu aja. Mungkin beberapa dari kalian ada yang di ghosting ya. Ada yang menghadirkan pihak ketiga. Itu yang membuat kamu rasa akibat perbuatan seseorang terhadap kamu, akibat pengkhianatan dia terlalu manipulasi. Padahal kamu berharap lebih sama dia. Kamu berharap hubungan ini ke depannya bisa lebih berkomitmen. Hubungan ini bisa membawa kedamaian dan ketenangan dalam diri kamu. Dan yang terjadi adalah di sini akhirnya kamu mencari kestabilan diri kamu sendiri. Akhirnya kamu sadar kamu butuh keadilan dalam diri kamu. Ketika kamu sedang dihadapkan dengan sebuah pilihan antara masih mau bertahan atau melepaskan. Di sini aku lihat banyak dari kalian mungkin yang mulai akhirnya mendekatkan diri kepada semesta.
Kalian berdoa, minta dibukakan pintu spiritual kalian. Kalau memang dia jodohku, maka dekatkanlah. Tapi kalau bukan jodohku, ya sudah, biarkan dia berlalu. Jadi ketika kamu menstabilkan diri kamu, menyeimbangkan diri kamu, akhirnya kamu mendapat pencerahan. Kamu tahu membatasi diri kamu. Akhirnya kamu bisa memfleksibelkan diri kamu. Alias tahu diri lah gitu ya. Kamu tahu bahwa memang seseorang harus dilepaskan. Karena kamu tidak mau terus-terusan berada dalam hubungan yang toksik. Apalagi kalau berkaitan dengan situasi third party. Mungkin kamu akan merasa seperti karmic relationship. Akhirnya ketika kamu berdoa, kamu tahu. Kamu mendapatkan jalan keluar dari keinginan kamu. Kamu mendapatkan jalan keluar atas doa-doa kamu. Sehingga yang terjadi adalah kamu mulai menanam sesuatu kehidupan baru. Jadi tadi yang tanaman yang sudah layu ketika kamu bersama dia, ternyata ketika kamu lepas dari dia, kamu mulai menanam lagi yang baru, benihnya. Yang terjadi adalah grow up. Ada peningkatan deep knowing dalam diri kamu, akhirnya kamu sadar, kamu tertempa. Akhirnya kamu bisa membedakan mana yang realita, mana yang harus digunakan dengan perasaan, mana yang harus benar-benar harus benar-benar menggunakan logik gitu ya. Dalam suatu sudut pandang tentang perasaan. Jadi nggak mau terlalu baper lagi atau bucin-bucin lagi seperti sebelum-sebelumnya. Dan di sini aku lihat endingnya kamu mulai merasakan ya, mendapatkan sebuah kenyamanan. Ada kenyamanan, kamu akhirnya bisa mendapatkan kehangatan. Di sini juga aku lihat seperti mungkin beberapa dari Cancer, ada yang sudah menemukan orang baru. Ya, ada yang mau memulai suatu awalan baru terhadap orang baru, di mana seseorang itu akan memberikan kenyamanan. Mungkin seseorang itu sudah mulai memberikan ketenangan dalam diri kamu, sehingga kamu bisa bangkit dari keterpurukan itu. Jadi ketika kamu mencoba untuk move on, jadi ada seseorang yang hadir, yang benar-benar bisa membantu kamu healing, bisa membantu kamu untuk lebih stabil lagi. Nah, di sini ketika kamu merasa terpuruk, terkurung, kamu pengen keluar, kamu nggak tahu, perasaan masih nempel, masih melekat, susah gitu ya, tapi kamu mencoba. Akhirnya kamu mencoba untuk bangkit, mencoba untuk mengambil langkah baru dalam hidup kamu, mengambil suatu tindakan. Walaupun ada sedikit nakalnya ya, walaupun kamu coba move on, kamu melepaskan dia, tapi kamu suka stalking dia waktu itu. Mungkin masih susah ya, sulit melepaskan karena kamu masih menggenggam erat perasaan kamu terhadap dia, sampai akhirnya kamu benar-benar mampu keluar dari situasi itu. Mungkin ketika dia menghadirkan situasi third party dalam hubungan kalian, yang kamu inginkan adalah kestabilan. Kamu tidak suka dengan hubungan yang seperti itu. Yang kamu inginkan adalah hubungan yang berkomitmen. Yang kamu inginkan adalah sebuah hubungan yang memiliki kestabilan, dalam artian komitmen yang lebih serius lagi. Jadi nggak mau berhubungan lama-lama kalau tidak ada ujungnya. Nggak mau berhubungan lama-lama kalau tidak ada endingnya. Ya, apakah mungkin bersama, menikah, bertunangan, atau endingnya yaitu melepaskan. Itu yang menjadi pemikiran kamu di sini. Di sini ada gambaran, ada orang baru yang mau datang, yang memiliki perasaan sama kamu. Jadi kamu berusaha, akhirnya kamu memulai untuk bangkit, kamu mencoba untuk move on, untuk bisa mencintai lagi. Karena apa? Kamu berharap ada seseorang yang benar-benar tulus kali ini. Dan di sini aku lihat mungkin beberapa dari kalian ada orang baru ya, yang mungkin akan membantu kamu healing, membantu kamu move on, sehingga kamu bisa terlepas dari kenangan atau bayang-bayang seseorang di masa lalu. Jadi kalau memang terjadi sesuatu, jangan lama-lama down-nya ya, jangan lama-lama terburuknya. Bangkit, move on. Nggak apa-apa, nanti jatuh lagi, bangun lagi. Akhirnya lama-lama kamu terbiasa, kamu kuat. Sehingga yang tadinya kamu memberikan perasaan ke seseorang 100%, bisa kamu turunkan jadi 90%, 80%. Sehingga besok-besok masa bodoh gitu ya.
Kamu bisa stabil dalam menjalani kehidupan kamu, dalam percintaan sampai benar-benar kamu menemukan jodoh kamu. Seperti itu. Aku lihat beberapa dari kalian mungkin ada yang LDR hubungannya, makanya pisah gitu. Ada juga yang LDR dalam artian ketemu belum tiba-tiba udah bubar di sini. Jadi seseorang yang sudah pergi tadi di sini memang tergantikan, akan ada seseorang baru yang datang. Dan di sini akan ada komunikasi yang cepat. Mungkin berkenalan dengan seseorang yang baru ini bisa dikatakan lewat media sosial, WA, Facebook, atau apapun itu. Ada komunikasi yang cepat terjalin antara kamu dengan seseorang yang baru. Nah, di sini ketika kamu menarik diri, ketika kamu mencari jawaban tentang keinginan kamu, tentang sebuah keadilan, akhirnya doa kamu terjawab oleh semesta. Di sini akan ada seseorang yang hadir memang, akan membawa perasaannya ke kamu, akan ada awalan baru. Seseorang menawarkan cintanya sama kamu. Karena mungkin ketika kamu healing, ketika kamu sudah mulai bisa mengontrol emosi kamu, menstabilkan diri kamu, inner beauty kamu di sini muncul, inner power kamu muncul. Jadi karena energi negatif yang ada di dalam diri kamu sudah tidak ada lagi. Yang biasanya mungkin mukanya terlihat suram, ya, habis mewek gitu. Mungkin tapi ketika kalian mampu dengan menstabilkan emosi tadi, healing, terpancarlah aura positif kamu, ya kalian, sehingga memang akan ada cinta baru yang hadir. Ketika kamu memanjatkan doa tadi, ketika kamu lebih fokus dengan kebahagiaan kamu, bagaimana membahagiakan diri sendiri, akhirnya kamu mampu memulai awalan baru dalam hidup kamu, babak baru dalam diri kamu, ya. Walaupun orang baru ini sudah datang atau belum, tapi kamu fokus dengan kebahagiaan kamu sendiri. Kamu tahu bagaimana memulai suatu kenyamanan. Jadi ketika kamu ingin memulai sesuatu yang baru, kamu menanam lagi. Kali ini kamu menanam benih di tempat yang benar, di tanah yang subur. Ada pupuknya, ada airnya, ada mataharinya. Nah, jadi yang terjadi keberuntungan berpihak ke dalam diri kamu. Tinggal kamu yang mengatur mau kemana. Setir ini kamu putar. Kalau kamu masih mau mutar ke posisi yang lama, ya kamu akan begitu-gitu aja. Kamu akan seperti ini lagi, merasa sedih, kecewa lagi. Karena akan ada di siklus yang terus berulang. Tapi kalau kamu tahu membanting setir ke arah yang lebih baik, yang kamu dapatkan adalah kenyamanan, kebahagiaan. Karena kalian tahu kalian mampu ketika kalian harus bangkit, ketika kalian ingin memulai sesuatu. Kalian tahu waktunya memulai, jadi nggak bertele-tele. Ya, kapan waktunya action? Action, itu sebabnya kalian mendapatkan kenyamanan. Ingat, kebahagiaan yang paling utama adalah berasal dari dalam diri kita, dari hati kita. Karena yang paling tahu membahagiakan diri kita sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kenapa kita bisa menderita? Karena kita mengizinkannya. Kalau kita tidak mengizinkan diri kita menderita, maka kita bisa ciptakan kebahagiaan buat diri kita sendiri. Poinnya seperti itu. Terlihat simple, tapi memang berat. Nggak apa-apa kalian berproses. Kita semua berproses dengan kejatuhan kita, dengan dropnya kita. Atau apa yang terjadi dengan kita hari ini itu membuat kita belajar. Ada kebahagiaan yang akhirnya kamu dapatkan setelah kamu bersusah payah, kamu berjuang, kamu mampu melewati semuanya. Karena hidup memang berproses. Kita harus melewatinya, suka tidak suka, mau tidak mau. Kita melewatinya dan kita sampai di titik hari ini. Oke, Cancer, aku rasa sampai di sini readingannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dadah.